Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan rapat pada hari ini beserta Komisi 13 jajaran semuanya dan para kementerian ataupun pemesan yang hadir pada hari ini beserta aliansi masyarakat dan forum tata kelola baik desa dan masyarakatnya. Baik Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, izin memperkenalkan saya Wandri Saputra Simbolon dari Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pulau Lawang. Tadi sudah dibuka awalnya berbicara Provinsi Riau, maka kita bertujuh ke pelalawannya terkait memang langsung dampak TNTN di 7 desa. Nah, sebelum memasuki pembahasan Pak, saya menyampaikan 7 desa itu hadir langsung perwakilan juga satu-satu kita bawa. Nah, kemudian sejarahnya 7 desa ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah ada sejak dahulu Pak. Masyarakat di situ dan kami di situ Pak, sudah ada di situ Pak. Nah, lalu pada tahun ini Pak, terbitnya Perpres nomor 5 tahun 2025 ini Pak, terancam kehidupan kami Pak. Dari 7 desa yang dititipkan itu Bapak Ibu pimpinan, berjumlah 50.000 jiwa yang ada di dalam itu Bapak Ibu hendak dikemanakan ketika memang pemerintah ini akan merelokasinya. Tidak ada berbicara sukarela Bapak ataupun dia langsung ikhlas menyerahkan tanahnya. Hanya orang gila Bapak yang memberikan surat tanah yang sudah dari dulu dia Pak 90-an hingga sekarang dia perjuangkan untuk kehidupannya diserahkan sukarela. Tidak ada sejarah Bapak Ibu seperti demikian. Kemudian Bapak Ibu yang terjadi di sana Bapak Ibu di 7 desa itu pemasangan portal yang dilakukan oleh Satgas. Sementara hadirnya Satgas kemarin di bulan 6 itu menyampaikan bahwasannya mereka hanya menjaga, melakukan penertiban kawasan hutan, bukan pemukiman masyarakat. Lagi-lagi kita bantah Bapak Ibu, perjalanan aliansi mahasiswa masyarakat ini Bapak Ibu, kita sudah dorong dari kabupaten alhamdulillah support, kita dorong ke provinsi dan gubernur alhamdulillah support, hingga Allah kasih jalan ke Komisi 3 dan kami berterima kasih sekali sudah dibuka untuk bisa ber-RDP di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus untuk HAM di dalam TNT itu Bapak Ibu yang saya hormati, banyak pelanggaran Bapak Ibu. Termasuk anak sekolah belajar di bawah sawit kemarin Bapak Ibu yang sempat viral, itu real adanya, bukan hoax. Kemudian pencubitan kepada anak SD Bapak Ibu dengan motif bercanda yang dilakukan oleh oknum Satgasnya, ada Bapak Ibu. Sudah saya serahkan mungkin kemarin bentuk filenya. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. 2-3 korban anak SD Bapak Ibu itu terjadi di air hitam. Kemudian melakukan tindakan fisik, pencekikan salah satu masyarakat desa air hitam, ada juga Bapak Ibu. Nah, pada hari ini kami ketakutan Bapak Ibu dan berharap sekali dalam hasil RDP ini Bapak Ibu bisa menghasilkan hasil yang baik untuk menarik Satgas itu kembali dulu ke posisi mereka semula seperti di barat. Kenapa? Karena memang penetapan yang disampaikan oleh forum tata kelola tadi itu sudah jelas regulasi-regulasinya. Nah, kami berharap berbicara fakta yang di lapangan Bapak Ibu. Kemudian kami sudah dibatasi berbicaranya Bapak Ibu. Satgas menyampaikan penyerahan lahan 3.000 hektar yang di Bagan 5 Bapak Ibu. Tidak benar terjadi. Banyak sekali kasus-kasus yang mengatakan baru-baru ini juga 7.500 katanya sudah siap relokasi, tidak ada Bapak Ibu. Kami Bapak Ibu masyarakat yang terdampak langsung, kami patuh pada negara ini Bapak Ibu. Di dalam desa itu Bapak Ibu sudah ada fasilitas kantor desa, sekolah, rumah agama, ya baik masjid, gereja dan pura. Itu kemarin kita sampaikan juga. Dan di saat kunjungan Komite 1 DPD RI itu mereka juga menyatakan bahwasanya tolong Satgas itu untuk di stop dulu saat itu. Kenapa? Karena sudah terlalu jauh untuk melangkah tanpa kepastian hukum yang jelas. Kenapa Bapak Ibu?
Kita di dalam itu sipil semua Bapak Ibu. Tetapi yang dibenturkan kepada kita ini militernya. Kami tak tahu Bapak Ibu, ketika terjadinya pencubitan terhadap anak SD dan pencekikan tadi, kita nggak tahu mau melapor kemana. Kita lapor ke Polres atau ke Polsek, bertolak dia langsung Bapak Ibu. Karena apa? Ya yang dilakukan oleh militer tadi, peradilannya di POM. Inilah Bapak Ibu, ya itu terjadi pada anak SD nih. Di desa Erita motifnya bercanda. Dan mereka tidak berani Bapak Ibu untuk up. Nah, saya berharap untuk bisa dan meminta tolong Bapak Ibu agar bisa diselesaikan ya, sebagaimana mestinya HAM mengatur tersebut. Bapak Ibu juga yang saya hormati, saya langsung aja Bapak Ibu. Di sini ada surat keputusan Pak Bupati Pelalawan pada zamannya Haji Asmun Japar. Di salah satu poin disampaikan Bapak Ibu pada tahun 2007 itu menyampaikan kepada Pak Gubernur juga bahwasannya menginklap sepanjang kawasan hutan agar masyarakat yang di dalam itu dibebaskan. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai anak korban, orang tua saya di situ di Bukit Horas, Desa Kesuma. Kalaulah itu terjadi Bapak Ibu, banyak anak sekolah yang harus putus sekolahnya. Banyak keluarga yang harus mencari kehidupan baru, yang mana dulunya dia sudah menjual seluruh harta kekayaannya Bapak Ibu. Kami tidak tahu itu Tenten Bapak Ibu. Semenjak kehadiran Satgas itulah kami tahu itu. Kami tak tahu kemana lagi kami hendak pergi. Kenapa Bapak Ibu? Di Provinsi Riau saja ada isu-isu yang mengatakan bahwasannya akan ada pemindahan ke Pulau Mendol. Masyarakat Mendol langsung menolak kami. Dipindahkan ke Pulau Burung langsung menolak kami. Tetapi kami katakan Bapak Ibu, di saat itu kami sudah senang di tempat kami yang sekarang. Kami sudah bangga hidup di situ, walaupun kami hanya mengandalkan kekuatan kami untuk perbaiki jalan, memperbaiki rumah ibadah, untuk sekolah, bahkan guru-guru honor Bapak Ibu, ada swadaya masyarakat yang menguatkan mereka untuk bisa mengajar di situ. Sebegitu cintanya kami ke tempat itu Bapak Ibu. Dan saya tidak bisa membayangkan ketika orang tua saya Bapak Ibu yang sudah 60-an tahun mencari tempat baru lagi Bapak Ibu. Jadi pimpinan yang saya hormati, saya akan menyampaikan tuntutan kami ataupun keinginan kami untuk di RDP kali ini pimpinan. Yang pertama adalah kami Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pelalawan menolak untuk direlokasi dan akan bertempat tinggal di tempat yang sekarang. Yang kedua pimpinan, kami meminta untuk dilepaskan dari status yang namanya kawasan hutan di 7 desa yang terdampak, terkhususnya di TNTN. Yang ketiga, kembalikan hak kami sebagai masyarakat pada umumnya, karena kami rindu dengan kenyamanan seperti hari-hari yang sudah berlalu. Yang keempat adalah pimpinan, kami juga ingin meminta untuk hasil ini bisa didorong ke rapat berikutnya, baik seperti yang disampaikan oleh Forum Tata Kelola tadi, kemudian meminta hasil yang terbaik di hari ini pimpinan, agar kepuasan masyarakat yang 50.000 jiwa tadi pimpinan bisa kami sampaikan dengan baik. Sebelum saya tutup pimpinan, keberadaan kami juga diakui oleh negara. Pertama, kami punya KTP, punya KK, dan kami pimpinan ketika diusir dari situ negara ataupun bank itu mencapai kerugian 789 miliar. Itu baru pinjaman kur yang dilakukan oleh masyarakat. Belum lagi nanti leasing, pajak. Karena pimpinan di beberapa desa sudah ada bayar pajak.
Bahkan di Air Hitam, di Bagan Limau, dan di Desa Luwu Kembang Bungo itu ada sebagian bayar pajak pimpinan. Jadi harapan kami sangat bermohon negara hadir untuk ribuan masyarakat, bukan ratus, tetapi ribuan, terkhususnya di TNTN. Kalau dicakup keseluruhan mungkin bahkan jutaan yang terdampak namanya kawasan hutan Perpres nomor 5 tadi.